Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Kaum muslimin, sahabat Mawadah Center dimanapun Anda berada, kita mengetahui betapa perhatiannya Nabi SAW terhadap Al-Quran di bulan yang mulia ini, yaitu di bulan Ramadan. Karena di bulan ini adalah bulan di mana Al-Quran diturunkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran hudan linnas." Dan Nabi SAW, para sahabat juga orang-orang saleh, mereka sangat memperhatikan membaca Al-Quran dan memperbanyaknya di bulan yang mulia ini. Namun, kita harus menyadari bahwa fungsi utama diturunkannya Al-Quran bagi umat manusia adalah sebagai petunjuk dalam menjalani kehidupan, sehingga manusia bisa berbahagia di dunia dan selamat di akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Alif Lam Mim, kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Sebaliknya, orang yang tidak menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk dan jalan hidupnya tidak akan menjadikan Al-Quran sebagai minhajul hayah atau way of life, jalan hidup, maka ia akan hidup sengsara sejak di dunia hingga akhirat kelak. Maka demikian pentingnya Al-Quran bagi kehidupan kita. Lalu apa yang mesti kita lakukan terhadap Al-Quran? Maka tugas kita umat Islam kepada Al-Quranul Karim, sehingga Al-Quran menjadi petunjuk jalan hidup kita, paling tidak ada beberapa perkara. Yang pertama adalah membacanya, karena membaca Al-Quran adalah ibadah. Kemudian yang kedua adalah memahami isinya, karena fungsi dari Al-Quran adalah sebagai petunjuk. Maka kita akan bisa merealisasikannya. Selain membaca, kita juga harus memahami, menghayati, juga merenungkan makna yang terkandung di dalamnya. Kemudian yang ketiga adalah mengamalkan Al-Quran. Karena ketika Al-Quran itu menjadi petunjuk, maka akan benar-benar nyata bila Al-Quran yang sudah kita baca dan kita pahami itu kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian yang keempat adalah bersabar dalam menjalankan perintah yang ada di dalam Al-Quran. Karena di dalam Al-Quran terdapat berbagai perintah, baik berupa kewajiban maupun larangan yang Allah perintahkan agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kelima adalah menyerukan untuk memperlakukan hukumnya. Karena setelah kita membaca Al-Quran, memahami isinya, mengamalkannya, serta bersabar dalam menjalankan perintah-perintah Al-Quran, maka selanjutnya hendaknya kita mendakwahkan hukum-hukum Al-Quran agar diberlakukan di seluruh bidang kehidupan. Kita juga mensosialisasikan ajaran-ajaran Al-Quran agar umat Islam berperilaku serta berakhlak dengan Al-Quran. Kita paksakan diri kita untuk menjadikan Al-Quran sebagai jalan hidup kita. Maka dengan ini semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang bertakwa di sisinya serta mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala di hari akhir kelak. Barakallahu fiikum. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.